Pangeran Mohammed bin Salman, MBS. Arab Saudi berdiri bersama saudara-saudaranya di Iran, dan hari ini seluruh dunia Islam bersatu dalam dukungan. Israel sedang berusaha keras untuk menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik dengan Iran, tetapi kami yakin respons bijak dari Republik Islam Iran akan mencegah hal itu terjadi. Akan tetapi, pada 21 hingga 22 Juni 2025, Amerika telah melancarkan serangan udara terhadap 3 situs nuklir Iran, Fordow, Natanz, dan Isfahan, menggunakan pesawat B-2 dan bom bunker penetrator. Presiden Trump menyatakan bahwa target tersebut sepenuhnya dan tuntas dilenyapkan. Sekjen PBB dan banyak negara mengecam langkah Amerika sebagai eskalasi yang berbahaya dan meminta deeskalasi, karena perbuatannya tersebut akan benar-benar memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Serangan Israel merusak kedaulatan dan keamanan Iran, serta merupakan pelanggaran terhadap hukum dan norma internasional. Sheikh Abdullah bin Zayed dari Uni Emirat Arab. Langkah-langkah yang tidak diperhitungkan dan gegabah dapat memperluas konflik ini lebih jauh dan berisiko besar bagi stabilitas kawasan dan global. Kesimpulannya, konflik kini memasuki fase baru, dari perang terbuka Iran versus Israel menjadi perang regional dengan Amerika sebagai aktor pendukung. Ancaman konflik meluas dan krisis kemanusiaan semakin nyata. Tekanan diplomatik meningkat, banyak pihak meminta jalan damai akan hal ini, tetapi ada juga yang tidak setuju. Warga Amerika ketakutan usai Trump turut campur atas pertikaian Iran versus Israel. Orang-orang turun ke jalan. Setelah serangan Amerika Serikat terhadap Iran, protes nasional dimulai. Mereka berkata, orang-orang di seluruh Amerika Serikat turun ke jalan untuk mengekspresikan kemarahan mereka setelah serangan Amerika terhadap Iran. Protes skala besar telah terjadi di berbagai kota. Para pengunjuk rasa meneriakkan secara serempak, "Trump harus pergi, kami tidak akan berperang," ujar mereka. Akan tetapi, hingga hari ini, sampai Iran telah menerima serangan langsung dari Trump, dan Iran membalas, belum ada tanda-tanda dari Arab Saudi untuk membantu Iran memerangi Amerika dan Israel. Ada apa gerangan? Usai gagal mendapatkan ambisinya dalam memperebutkan 4 pulau milik Aceh, kini Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menjadi bahan olokan warganya sendiri yang banyak viral di medsos, karena dianggap telah melakukan praktek adu domba antara orang-orang Aceh dan Medan, salah satunya melalui perkataannya mengenai plat kendaraan bermotor Aceh yang berada di Sumut dan juga sebaliknya. Padahal, menurut pengakuan warganya, mereka semua sama sekali tidak menginginkan ke 4 pulau itu, dan mereka semua tahu kalau 4 pulau itu milik Aceh sedari dulu. Xabi Alonso resmi melatih Real Madrid untuk musim 2025-2026, menggantikan Carlo Ancelotti. Sebagai pelatih dengan gaya permainan modern, Alonso diprediksi akan melakukan perombakan skuad. Dan setidaknya akan ada 3 pemain yang berpotensi didepak karena tak sesuai dengan visinya. Siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah Rodrigo Goes. Penyerang Brasil ini mulai kehilangan tempat di skuad utama, apalagi setelah hadirnya Kylian Mbappe dan Endrick. Performa menurun dan banyaknya minat dari klub lain membuatnya berpeluang besar untuk dijual. Kemudian yang kedua adalah Ferland Mendy. Bek kiri asal Prancis ini kerap dilanda cedera dan tampil inkonsisten. Alonso juga sudah mendapatkan bek baru yang lebih bugar dan cocok secara taktik untuk menggantikannya. Dan yang ketiga adalah Eduardo Camavinga. Meski berbakat, Camavinga belum tampil konsisten. Persaingan ketat di lini tengah dan kebutuhan akan gelandang dengan visi yang lebih tajam membuatnya beresiko untuk dilepas. Perombakan ini diyakini akan memberi wajah baru bagi Madrid yang lebih agresif dan kompetitif di semua kompetisi.
Marc Marquez sukses menjuarai MotoGP Italia 2025 di sirkuit Mugello pada Minggu, 22 Juni, usai duel sengit melawan Pecco Bagnaia. Pembalap Ducati Lenovo Team itu meraih kemenangan ke-93 sepanjang kariernya, mengungguli adiknya Alex Marquez, BKA Penggresini Racing, di posisi kedua, dan Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46, di posisi ketiga. Sementara itu, Bagnaia finish keempat, dan Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, melengkapi 5 besar. Balapan berlangsung sengit sejak start, dengan Marc dan Bagnaia saling salip dan bersenggolan di 5 lap pertama. Alex Marquez sempat memimpin usai menyalip keduanya di lap 6, namun sempat melebar dan disalip kembali sebelum kembali merebut posisi pertama. Marc akhirnya mengambil alih pimpinan balap pada lap 9 dan mempertahankan keunggulan hingga akhir balapan.